Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Juwanis, LC MPD, dosen mata kuliah Ulumul Hadis pada Prodi Hukum Keluarga Islam. Hari ini saya akan mengajar dan membahas sedikit tentang Ulumul Hadis. Mungkin nanti video ini akan bermanfaat bagi saya sendiri, kemudian bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswa saya, dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang penting hari ini kita masih diberikan kesehatan badan dan sehat pikiran. Itu merupakan sebuah nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita, dan harus kita syukuri pada hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di ruangan yang sederhana ini. Baiklah, sebelum kita memulai kuliah kita pada hari yang berbahagia ini, saya minta mungkin di antara kalian ada yang bisa memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin. Baiklah, terima kasih atas doa yang telah dipimpin oleh Yashar Ardiansyah. Kita lanjut. Saya akan absen dulu. Cut Syafa Syahara, Subhiya Wilda, Cut Aura Syakila, Naziha Ananda, Munawara, Afna Savitri, Yashar Ardiansyah, Tepu Rizki Maulana, yang terakhir Muhammad Ramadan. Ya, baik, terima kasih. Berarti kita hari ini berhadir semua. Ada yang berhalangan ya berhadir ya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, materi kita pada hari ini yaitu tentang pengertian hadis, sunnah, khabar dan asar, dan juga hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Jadi itu ada hadis hasan, ada hadis sahih. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Minggu yang lalu kan kita sudah pernah pelajari materi sebelum ini juga tentang hadis. Nah, siapa yang masih bisa menjelaskan materi yang pernah kita pelajari sebelumnya secara umum saja boleh? Saya. Ya, silakan. Silakan, duduk di situ aja. Baiklah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang kedudukan hadis, yaitu hadis merupakan mubayyin terhadap Al-Quran. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran. Sebaliknya, siapapun tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjabaran dan juga penjelasan Al-Quran. Dengan demikian, antara hadis dan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat, yang satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan dengan sendiri-sendiri. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi itulah kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, kita juga harus mempelajari hadis. Karena kenapa? Nanti ada Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis. Namun sebaliknya juga antara hadis dengan Al-Quran ini tidak bisa kita pisahkan. Oke, karena Al-Quran dan hadis ini mempunyai kaitan yang sangat erat. Kemudian setelah kita mempelajari tentang kedudukan hadis, kemudian kita juga mempelajari tentang dalil kedudukan hadis. Di sini kan yang pertama ada dalil Al-Quran, kemudian ada dalil hadis, juga ada dalil ijma. Nah, siapa yang bisa menjelaskan dalil kedudukan hadis? Kemudian itu kan tadi masih secara umum kedudukan hadis dalam Al-Quran. Nah, itu kan ada dalilnya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan dalil
bahwa kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu sendiri. Siapa? Baik, silakan. Jadi, di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah yang digantikan dengan ketaatan mengikuti Rasulnya. Seperti firman Allah berikut ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran surah Al-Imran juz 3 ayat 32. Baik, terima kasih. Inilah dalil-dalil dari Al-Quran tentang kedudukan daripada hadis. Dan di sini saya rasa berarti kalian sudah masih teringat materi-materi yang kita bahas sebelumnya. Namun ada satu lagi materi yang juga pernah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Siapa bisa menjawab fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ya, silakan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah bayat at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayat at-tafsir adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal, dan musyarak. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takyid ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan tafsir ayat-ayat yang masih umum. Di antara contoh bayat at-tafsir mujmal adalah seperti hadis yang menerangkan kemujmalan ayat-ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, puasa, zakat, dan haji. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah ibadah tersebut masih bersifat global atau secara garis besarnya saja. Contohnya, kita diperintahkan sholat, namun Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat, tidak menerangkan rukun-rukunnya dan kapan waktu pelaksanaannya. Semua ayat tentang kewajiban sholat tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, itu adalah bayan At-tafsir. bayan at-tafsir. Jadi bayan at-tafsir itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih sangat masih sangat umum, yang masih mujmal, yang masih global. Dan yang kedua, saya rasa satu lagi mungkin cukup untuk kita mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi yang kedua, siapa bisa menjelaskan sedikit tentang fungsi ini? Silakan. Yang kedua yaitu ialah bayat at-taqrir. Bayat at-taqrir atau sering juga disebut dengan bayat at-taqrir dan bayat at-isbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat kenyataan Al-Quran. Dalam hal ini hadis hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Contoh bayat at-taqrir adalah hadis Nabi SAW yang memperkuat firman Allah Quran surah Al-Baqarah juz 2 ayat 185, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama syahida minkumus syahra falyasumhu. Artinya, karena itu, barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah dia berpuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat di atas ditakrir oleh Nabi SAW, yaitu Iza ra'aitumuhu fasumhu wa iza ra'aitumuhu fa'aftiru, yang artinya apabila kalian melihat ru'ya bulan, berpuasalah. Begitu pula apabila melihat ru'ya bulan itu, berbukalah. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Ya, itulah fungsi yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu bayat-takrir. Bayat-takrir itu adalah memperkuat lagi, memperkokoh lagi, mentakrir lagi ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditakrir oleh hadis. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian daripada hadis. Nah, jadi apa itu hadis? Ya kan? Hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Yang artinya ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perkataan, perbuatan, takrir ataupun persetujuan maupun sifat Nabi. Nah, sebelum itu kita mungkin perlu lihat dulu
hadis itu ditinjau dari segi bahasanya apa, dari segi istilahnya apa. Nah, jadi mungkin perlu kita lihat dulu yang pertama. Jadi hadis ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-hadis, jamak al-ahadis, al-hadisan, dan al-hudusan. Mungkin kita sering dengar kata hadis, tapi kita nggak tahu apa itu hadis. Hadis itu sendiri dari berasal dari kata apa kita nggak pernah tahu. Tapi sering dengar hadis. Nah, kemudian menurut etimologis kata ini memiliki banyak arti. Di antaranya al-jadid. Al-jadid itu adalah yang baru. Lawan dari al-qadim. Al-qadim itu artinya yang lama. Dan al-khabar yang berarti kabar ataupun berita. Ya, itu pengertian daripada hadis dari segi bahasa. Kemudian hadis ini, kata-kata hadis ini dalam Al-Quran terdapat sebanyak 23 kali. Kata-kata hadis ini terdapat ataupun ada kata-kata hadis ini dalam Al-Quran itu sebanyak 23 kali. Yang pertama pada komunikasi religius ataupun risalah ataupun Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala al-ahsanal hadisi kitaban. Nah, jika terdapat kata-kata hadis di sini. Ahsanan hadisi kitaban. Jadi ada kata-kata al-hadis yang artinya Allah taala menurunkan secara bertahap hadis atau risalah yang paling baik dalam bentuk kitab. Ini terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23. Kemudian pengertian hadis secara terminologis. Jadi para ulama baik muhaddisin, fuqaha ataupun ulama usul merumuskan pengertian hadis secara berbeda-beda. Jadi perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan oleh terbatasnya dan luasnya objek tinjauan masing-masing. Yang pertama menurut ulama hadis, mereka mendefinisikan hadis sebagai berikut. Jadi hadis itu ialah kullu ma usira 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Artinya segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Ini menurut pendapat ulama hadis. Ya. Kemudian coba kita lihat yang kedua menurut pendapat ulama usul fiqh, bagaimana mereka mendefinisikan hadis. Jadi menurut mereka pengertian hadis ini adalah kullu ma shadara 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu al-Qur'anil Karim min qawlin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ay yakuna dalilan li hukmin syar'i. Yang artinya hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'anul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Dan ini pendapat daripada ahli usul fiqh. Kemudian menurut pendapat para fuqaha, ya, menurut pendapat para fuqaha, coba kita lihat bagaimana mereka mendefinisikan hadis. Hadis menurut para fuqaha ialah kullu ma sabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakum min babil fardhi walal wajib. Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu ataupun wajib. Jadi ini adalah pengertian daripada hadis. Dan jadi di sini kan ada beberapa macam hadis.
ada dari fi'lin, ada qaulin, ada taqrir. Nah, contoh hadis qaulin. Apa itu qaulin? Qaulin itu adalah perkataan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contohnya hadis qauli ialah an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi di sini ini hadis daripada Utsman, daripada Utsman radhiyallahu anhu. Ada di sini, kemudian setelah qala, kemudian ada kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah perkataan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Nah, apa yang dimaksud dengan segi kuantitas? Dia dimaksud dengan segi kuantitasnya adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Sedangkan hadis berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya. Yang pertama, di sini hadis ditinjau dari segi kuantitas. Jadi dari segi kuantitas dalam mentransmisikan hadis, Nabi SAW terkadang berhadapan langsung dengan sahabat yang jumlahnya sangat banyak, karena pada saat itu Nabi sedang memberikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Kadang hanya beberapa sahabat, bahkan juga bisa terjadi hanya satu atau dua orang sahabat saja. Di demikian itu terus terjadi dari sahabat tabi'in sampai pada generasi yang menghimpun hadis dalam berbagai kitab. Nah, di hadis ini para ahli hadis membagi hadis menurut jumlah rawinya. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini kata mutawatir itu sendiri secara etimologi berarti muttabi. Apa itu muttabi? Muttabi itu ialah atau yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Nah, itu arti muttabi secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis mutawatir itu hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Nah, itu kalau secara terminologi. Jadi secara terminologi ataupun secara istilah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang merupakan tanggapan daripada panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Itu hadis namanya hadis mutawatir. Jadi berapa besar perawi di sini? Perawi yang dimaksud di sini. Memang di sini ada berbeda pendapat, ada pendapat Syafi'i dan sebagainya. Di sini sebagian ada berpendapat 5 orang pada tiap habaqah. Ada yang berpendapat 40 rawi syaratnya untuk mencapai hadis itu mutawatir. Kemudian yang kedua hadis ahad. Apa yang dimaksud dengan ahad? Ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3
orang atau lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Jadi artinya pada tiap-tiap tabaqah ataupun tingkatan jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari satu rawi, 2 atau 3 rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ini juga dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu disebut dengan hadis masyhur. Yang kedua ada hadis aziz. Yang ketiga ada hadis gharib. Hadis masyhur itu ialah, definisi hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Dari definisi ini tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa orang sahabat namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib secara etimologi, kata gharib itu daripada kata qaraba yang qaribu, yang artinya menyendiri. Menyendiri itu yang artinya asing atau artinya terpisah. Sedangkan secara terminologi, hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Kemudian hadis ditinjau dari segi kualitas. Di sini hadis ditinjau dari segi kualitas. Di sini ada hadis sahih. Kemudian ada pembagiannya lagi nanti. Ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Hadis sahih, definisi sahih itu adalah menurut Ibnu Salah adalah hadis sahih, hadis musnad atau hadis yang mempunyai sanad yang mana sanad tersebut adalah bersambung di sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan mudhabit dari orang yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Itu dimaksud dengan hadis sahih. Kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan adil? Ini kan ada disebut dengan adil. Nah, jadi adil di sini ialah rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan dhabit, dhabit adalah kemampuan seorang rawi dalam menghafal hadis. Tidak ada syaz, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Kemudian tidak ada ilah. Ilah itu artinya dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesahihan hadis. Kemudian hadis sahih diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada sahih bizati, yang kedua ada sahih li ghairi. Sahih bizati yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti rawi harus adil, rawi yang kuat ingatannya ataupun dhabit, sanadnya tidak putus, matanya tidak mempunyai cacat dan tidak ada kejanggalan. Kemudian sahih li ghairi artinya yang sahih karena yang lainnya, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan yang lain. Kemudian yang satu lagi yaitu hadis hasan. Jadi kata-kata hasan ini berasal daripada kata al-husnu, yang artinya itu adalah al-jamal, pada baru yang artinya kecantikan dan keindahan. Yang terakhir, yang C-nya adalah hadis dhaif. Jadi definisi dhaif ini adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis. Jadi sekarang mungkin kita bisa membuat sebuah kelompok, mengadakan kelompok kecil aja.
Ya? Sudah. Di sini ada 3 kelompok, yang mungkin menurut kelompok masing-masing sudah ada jawabannya tersendiri tentang hadis Utulubul ilma walau muslim. Mungkin siapa kelompok yang mana dulu bisa menjawab tentang Utulubul ilma walau muslim itu? Kelompok 1 ya? Ya, baik. Jadi tentang hadis Ulul ilma walau bisin, hadis tersebut diketahui bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis tersebut juga termaktub dalam tulisan Ibnu Addi dalam Al-Kamil, Abu Nuaim dalam Akhbar Asbihai, Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, Al-Baihaqi dalam Al-Baghdad, dan Ibnu Abdil Bar dalam Al-Jami. Bunyi hadis tersebut adalah Ulul ilma walau bisin, artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sementara dikutip dari hadis Tabari oleh Abu Ubaidah, hadis tersebut merupakan potongan dari hadis lengkap yang berbunyi, artinya carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan, dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridha terhadap amal perbuatannya. Pertama sudah menjawab tentang hadis Utulubul ilma walau bisin. Sekarang kelompok yang kedua. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menjawab daripada hadis. Hadis mengenai menuntut ilmu sampai ke negeri Cina merupakan hadis yang masyhur dan tidak asing di kalangan banyak orang. Bukan Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia, baik Arab maupun non-Arab. Namun walaupun demikian, mayoritas ulama menghukumi bahwa hadis ini merupakan hadis yang dhaif dari seluruh sanad. Mayoritas ulama menghukumi bahwa ini merupakan hadis yang dhaif dari seluruh sanadnya. Baik, terima kasih atas kelompok yang telah ada diskusi barusan ini, sehingga di sini saya lihat ada beda pendapat antara kelompok 1 dan kelompok 2, tapi ini tidak masalah, ini adalah pendapat. Jadi perbedaan pendapat di sini tentang dari kelompok 1 dan kelompok 2 adalah harus kita hargai. Karena mungkin kelompok 2 mendapat pendapat, melihat atau menemukan pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa hadis Utulubul ilma walau bisin ini merupakan hadis yang dhaif dari seluruh sanadnya. Mungkin saja mereka berpendapat begitu karena ini adalah pendapat daripada kelompok 2. Sementara pendapat dari kelompok 1 berpendapat bahwa hadis ini memang sudah masyhur dan ini kutipan daripada hadis tentang hadis menuntut ilmu. Nah, jadi baik, sampai sini pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kritikan hadis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.